kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti mengalami dan disentuh dengan kematian, siapapun dia. Tidak orang baiknya, tidak orang jahatnya, tidak para nabi, tidak pula orang-orang sombong. Semua tersentuh dengan kematian. Hatta Namrud sekalipun yang mengatakan di hadapan Ibrahim, ana uhyi wa umit. Kata Namrud, saya bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Pertanyaannya, di mana Namrud sekarang? Yang katanya dia bisa menghidupkan dan mematikan, mati juga dia. Artinya tidak ada yang selamat dari kematian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan, ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyada. Dimanapun kalian berada, kematian itu pasti mengejar kalian, walaupun kalian di balik benteng yang sangat kokoh sekalipun. Artinya tidak ada manusia yang selamat dari kematian. Dan kematian itu satu, yang banyak itu sebabnya. Karena orang mati itu kan sebabnya macam-macam. Ada yang ketabrak mati, ada yang terkena runtuhan mati, ada yang tenggelam mati, ada yang dibunuh mati, ada yang tidak ngapa-ngapain, duduk di kursinya aja dia bisa mati. Jadi yang bermacam-macam itu sebabnya, matinya satu. Lah kematian itu sebenarnya hanya perpindahan alam saja, dari alam dunia menuju alam barzakh. Disitulah ada benteng yang disebut dengan barzakh. Benteng inilah yang menjadikan kehidupan setelah kematian itu menjadi gaib bagi kita. Makanya tidak bisa kita menembus alam barzakh. Umpamanya sengaja kita letakkan CCTV, taruh di kuburan, kemudian kita sambungkan di handphone kita atau mungkin di laptop kita. Kemudian kita baca hadis, katanya ada malaikat mungkar dan nakir. Sampai buta mata melihat CCTV itu, nggak akan nampak mungkar nakir itu. Karena tidak bisa disamakan perkara gaib dengan perkara nyata. Perkara gaib itu cukup diimani, bukan diteliti. Karena tidak bisa meneliti perkara gaib, bagaimana caranya? Pandangan kita saja terbatas, sampai di mana kita memandang, apalagi perkara gaib. Maka kenapa di antara ciri orang yang beriman di permulaan surah Al-Baqarah itu, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman betul dengan adanya yang gaib. Tapi yang ingin kita bahas di siang ini adalah apakah orang-orang yang sudah meninggal itu. Ada beberapa poin. Pertama, apakah orang-orang yang meninggal itu merindukan kita? Jadi kalau kita datang ziarah kubur, apakah mereka rindu dengan kita? Yang kedua, apakah mereka bisa mendengar apa yang kita ucapkan di atas kuburan itu? Yang ketiga, apakah kalau seandainya keluarga kita meninggal duluan, kemudian kita menyusul, kemudian ruh kita dengan ruh mereka akan saling menziarahi? Kemudian juga yang keempat, apakah kalau seandainya kita ini sedang tidur, ruh kita keluar dari jasad kita, bisa berjumpa dengan ruh-ruh yang ada di kuburan? Karena ada kan orang bercerita, saya ketemu ibu saya. Di mana? Dalam mimpi. Apakah mungkin ruh seseorang yang sedang tidur berjumpa dengan ruh yang sudah meninggal, kemudian berjumpa? Dan tentu yang tak kalah pentingnya adalah amalan-amalan yang bermanfaat bagi si mayat. Dan apakah juga orang-orang yang sudah meninggal bisa tersakiti dengan kita yang masih hidup? Dan macam-macam persoalan yang kita akan singkap nanti ke depan ini.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW ketika menziarahi atau ketika mengantarkan jenazah bersama para sahabat, dan jenazah itu sudah dikubur, apa kata Nabi SAW? Istaghfiru li akhikum fa innahul an yus'al, atau istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahul an yus'al. Kata Nabi SAW, mintalah kepada Allah ampunan supaya orang yang sudah dikebumikan ini diampuni dosa-dosanya, dan mintalah kepada Allah ketetapan supaya dia bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir alias fitnah kubur, karena sekarang dia lagi ditanya, kata Nabi. Kemudian kalau kita melaksanakan sholat jenazah, kita tahu bahwa rangkaian sholat jenazah itu ada 4 kali takbir. Takbir pertama baca Fatihah, kan gitu ya. Kemudian takbir kedua baca sholawat Ibrahimiyah. Kemudian takbir yang ketiga membaca doa yang diajarkan Nabi. Kemudian takbir yang keempat bisa diam langsung salam, ataupun bisa kita berdoa dengan doa yang warid dari Al-Quran seperti Rabbana atina fid dunya hasanah atau doa-doa yang lainnya. Tetapi yang ingin saya bahas adalah pada takbir yang ketiga, Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa-doa yang disunahkan untuk dibaca. Salah satunya adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu, dan seterusnya. Ya Allah, ampuni orang ini yang sudah mati. Ya Allah, rahmati orang ini. Ya Allah, maafkan orang ini. Ya Allah, muliakan kedudukannya. Ya Allah, luaskan kuburannya, dan begitu seterusnya. Dari 2 riwayat ini bisa kita simpulkan bahwa kewajiban kita apabila sedang mengantarkan jenazah dan jenazah itu sudah dikubur, maka ada 3 doa yang dianjurkan seorang muslim dibaca sebelum pulang dari kuburan. Kalau memang kita tidak sempat ikut memegang cangkul memasukkan tanah ke liang lahatnya, maka cukup sebelum pergi ambil 3 kepal tanah, kemudian letakkan di kuburannya, minta 3 perkara. Pertama, mintakan ampun kepada Allah. Dan ini berlaku kepada setiap yang ziarah kubur, tidak mesti yang mengantarkan jenazah saja. Pamannya kita ziarah kubur kapan saja. Bagi laki-laki kan sunnah, ziarah kubur itu kapan saja. Tapi bagi perempuan tidak disunnahkan kecuali sekali-kali. Karena Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang sering ziarah kubur. Tapi kalau sekali-kali boleh. Imam yang mengantarkan jenazah atau yang berziarah kubur, jangan lepaskan 3 doa ini. Pertama, minta ampun kepada Allah agar orang yang dikubur itu diampuni dosa-dosanya. Berdasarkan hadis istaghfiru li akhikum, mintakan doa ampunan untuk saudaramu. Yang kedua, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang yang dikubur itu ditetapkan jawabannya. Karena ada hadis yang panjang sekali dari hadis Bara bin Azib radhiyallahu an. Ketika Nabi SAW menunggu liang lahat selesai digali, Rasul bercerita di hadapan para sahabat tentang kematian seorang mukmin. Bagaimana ruhnya ketika dicabut dari jasadnya. Lah salah satu lafaz dari hadis itu, ketika ruh itu sudah diangkat ke langit dengan catatan amalannya, Allah katakan kembalikan ruh ke dalam jasadnya, tapi angkatlah catatannya ke tempat yang paling tinggi di Iliyin, di sorga. Maka ruh itu dihantar dengan lembut, dimasukkan lagi ke dalam jasad. Ingat,
bahwa jasad dalam kubur itu mengikut ruh. Tapi kalau di dunia terbalik, ruh yang ikut jasad. Karena jasad dulu diciptakan di dunia itu, baru ditiupkan ruh itu setelah jasad berusia 4 bulan kan, baru ditiupkan ruh. Berarti kalau kita hidup di dunia, yang asal itu jasad dulu, baru ruh yang ikut, karena jasadnya diciptakan. Tapi kalau sudah meninggal terbalik, jasad ini bisa jadi tanah, bisa hancur jadi tanah, dimakan cacing tanah, tapi ruh tidak akan hancur. Berarti bukan ruh yang ikut jasad, tapi jasad yang ikut ruh. Makanya kemudian jasad itu akan ikut ruh, dan disitulah Mungkar Nakir bertanya, man rabbuk, siapa Rabb? Wa ma nabiyuk, siapa nabimu? Wa ma dinuk, apa agamamu? Artinya 3 soalan ini akan ditanyakan. Jawabannya bukan apa yang kita hafal di dunia. Kalau anda sekarang saya tanya, siapa Tuhanmu? Pasti dengan lantang Allah, Ustaz. Siapa nabimu? Dengan lantang Muhammad, Ustaz. Apa agamamu? Ya Islam lah. Masa Katolik kan gitu? Pasti lantang kita. Tapi apakah kemudian setelah kita dikubur kita sanggup menjawab? Belum tentu. Karena jawaban-jawaban itu ditentukan dengan amalan dia. Apakah dia sudah mengamalkan perintah larangan Allah, mencintai Nabi, betul-betul mempelajari Islam kan itu. Makanya di sini dihajatkan bantuan dari kita yang masih hidup. Berdoa kepada Allah agar dia bisa ditetapkan jawabannya. Karena penetapan jawaban itulah yang Allah katakan, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit. Allah akan tetapkan jawaban orang-orang yang beriman dengan jawaban yang mantap. Itulah yang menjadikan selamat orang itu dari azab kubur. Karena Utsman ibn Affan kalau diingatkan dengan kuburan menangis, tapi kalau diingatkan dengan neraka santai saja dia. Padahal neraka lebih dahsyat dibandingkan azab kubur kan. Ketika ditanya, wa mayubkika ya Utsman, apa yang membuat anda menangis wahai Utsman? Maka Utsman mengatakan, wailakum, celaka kalian. Kuburan ini bisa saja dia raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Ingat, kuburan ini bisa jadi taman menuju taman-taman sorga, atau boleh jadi menjadi lubang menuju ke lubang neraka. Artinya menentukan selamat di akhirat, keselamatan di kuburan. Kalau selamat di kuburan, insya Allah kesananya mudah. Kalau tidak selamat di kuburan, maka dipastikan kesananya lebih sulit lagi. Makanya sebab itulah kita dianjurkan minta kepada Allah agar orang yang dikubur itu dimantapkan jawabannya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, berdasarkan doa dalam salat jenazah tadi, minta kepada Allah agar Allah merahmati. Minta kepada Allah satu, agar dosanya diampuni. Minta kepada Allah yang kedua, agar dia dimantapkan jawabannya. Minta kepada Allah yang ketiga, agar Allah memberikan kasih sayangnya. Sehingga dengan kasih sayang Allah itulah Allah akan mengampuni dosanya dan Allah akan memantapkan jawabannya. 3 soalan ini. Kapanpun antum ziarah kubur, minta 3 soalan ini, 3 doa ini. Ya, datang ke kuburan, kemudian ucapkan salam, kemudian mendekat kuburan, dan jangan bakhil, jangan datang ke kuburan itu mendoakan orang yang dikubur itu saja. Pamannya kita menziarahi orang tua kita yang sudah meninggal, jangan difokuskan kepada orang tua kita saja, tapi doakan juga orang-orang Islam yang dikubur di sekitarnya. Makanya ada doa yang diajarkan Al-Quran, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni akan dosa-dosa saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan keimanan. Apa manfaatnya? Kenapa kita tidak fokus saja mendoakan orang tua kita? Kan memang tujuan kita kan menziarah orang tua kita. Kenapa pula yang lainnya kita doakan? Sebab kalau kita
mendoakan orang muslim yang dikubur, umpamanya orang muslim ini mungkin ada 1000 kuburan di kuburan kaum muslimin di situ, berarti kita akan mendapatkan pahala 1000 orang yang kita doakan. Itu kalau di kuburan itu ada 1000 kuburan tuh. Kalau 2000 kuburan, berapa banyak kita akan dapat? Kalau seandainya kemudian kita mendoakan bukan hanya kepada yang sudah meninggal, yang hidup pun kita doakan. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, atau Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, umpamanya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan yang hidup dan yang mati. Yang hidup berapa? Siapa yang bisa ngitung yang hidup? Satu kota Batam aja kita tidak tahu berapa jumlahnya. Satu Kepri lagi, satu dunia lagi. Berarti kita dapat pahala itu sebanyak jumlah orang Islam yang kita doakan yang hidup. Loh, yang mati. Berapa jumlah yang mati? Itu manfaatnya kita mendoakan orang-orang yang beriman di sekitarnya itu, supaya kita dapat pahala juga. Itu masalahnya. Masuk bakhil orang tuanya kiri kanan, ngapain saya doakan katanya. Enggak begitu. Karena orang muslim itu kal jasadil wahid, seperti jasad yang satu, baik ketika hidup ataupun ketika mati, saling mendoakan. Lah di antara adab doa itu adalah mengarah kiblat, bukan ngadap kuburan, bukan ngadap maisan, bukan. Mana arah kiblat? Pemain kuburan sebelah sini, arah kiblatnya ke sana. Jangan ngadap kuburan, ngarahkan ke kiblat. Ya, karena adab doa itu harus mengarah ke kiblat. Walaupun ada khilaf di antara ulama apakah kiblat doa itu ke langit, maknanya kita negakkan ke atas begini, ataukah ke arah kiblat yang dimaksud Ka'bah. Ini memang jadi khilaf ulama. Tapi menghadap kuburan tidak boleh, karena kuburan bukan kiblat. Ya, kiblat itu ke Mekah atau ke langit, gitu ya. Baru di situ kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, kalau memang dia orang tua kita, kita katakan, ya Allah, ampuni kedua orang tua saya. Ya Allah, tetapkan jawaban kedua orang tua saya. Ya Allah, berikan rahmat kepada orang tua saya. Dah selesai. Habis itu kita doakan saudara-saudara kita. Ya Allah, ampuni saya, orang tua saya, dan orang-orang Islam dimanapun, baik yang hidup ataupun yang mati di sini atau di mana saja di dunia ini. Itu berapa banyak kita ini pulang dari kuburan dapat pahala tuh. Ini adab yang pertama, ya, bahwa kita disuruh untuk mendoakan mereka. Yang kedua, apakah orang-orang itu merindukan kita? Pemain kita ziarah kubur kepada kedua orang tua kita. Apakah kedua orang tua kita itu rindu dengan kita? Senang kalau melihat kita di situ? Ini terjadi silang pendapat di antara ulama kontemporer atau ulama mutakaddimun. Kalau saya mendengar fatwa daripada Syekh Shalih Fauzan, saya lihat di YouTube, ketika ditanya apakah orang yang datang ziarah kubur, ketika datang kita ke kuburan itu, orang-orang yang dikubur itu senang dengan kedatangan anaknya ketika menziarahi orang tuanya, maka kata beliau, iya, senang mereka dengan kedatangan kita. Tetapi senang di sini bukan menatap wajah kita, oh nampak sehat anaknya, alhamdulillah, bukan itu maksudnya. Yang dimaksud senang itu karena mereka menanti doa-doa kita. Jadi mereka itu menanti doa-doa kita, bukan karena ziarah kuburnya. Karena ziarah kubur itu manfaatnya bukan kepada orang yang mati, tapi ziarah kubur itu manfaatnya kepada orang yang hidup. Pada kita ini, kalau antum ziarah kubur, ibu bapak ziarah kubur itu manfaatnya untuk kita. Apa manfaatnya untuk kita? Nabi SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dulu kata Rasul, aku larang kalian ziarah kubur. Sekarang boleh. Silahkan ziarah kubur. Setelah mantap iman para sahabat, karena di zaman itu kan kuburan jadi ajang maksiat, baik kesyirikan ataupun bid'ah. Makanya Rasul melarang, takut para sahabat terseret kepada maksiat. Tapi setelah kokoh keimanan para sahabat, Rasul mengatakan fazuruha, sekarang kalian ziarah kubur silahkan.
Manfaatnya apa? Fa innaha tudzakirukumul akhirah, supaya kalian mengingat akhirat, mengingat kematian, dan dilembutkan hati kita di situ. Ingat bahwa dengan mengingat akhirat, mengingat kematian, maka perkara-perkara besar di mata kita menjadi kecil, dan perkara-perkara kecil menjadi besar.